Annyeonghaseyo 여러분, kembali lagi di pembelajaran bahasa Korea bersama saya, Shiva Sem. Nah, untuk pembelajaran bahasa Korea kali ini kita akan belajar tentang hari dan bulan dalam bahasa Korea. Nah, sebelum ke materi, kita akan mempelajari dulu beberapa kosakata dasar atau 기본 어휘 yang berkaitan dengan hari dan bulan. Yang pertama itu ada jujung, jujung, atau yang artinya hari kerja. Jadi maksudnya hari kerja itu dari hari Senin sampai Jumat, di mana orang-orang biasanya melakukan kerja atau ada pekerjaan di hari-hari tersebut. Lalu yang kedua ada Jumal, Jumal, yang artinya akhir pekan. Akhir pekan itu berarti Sabtu dan Minggu. Lalu ada Meil, Meil, yang artinya setiap hari. Lalu ada Mada, Mada, yang artinya setiap. Nah, selanjutnya, kita akan mempelajari yang pertama itu ada Yoil, Yoil, yang artinya hari. Nah, Yoil atau hari. Nah, di sini dalam bahasa Korea ada Senin, yaitu 월요일, 월요일, artinya Senin. Lalu Selasa ada 화요일, 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 yang artinya Selasa. Lalu 수요일, 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 artinya Rabu. Lalu 목요일, 목요일, artinya Kamis. Kemudian 금요일, 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 yang artinya Jumat. 토요일, 토요일, yang artinya Sabtu. Lalu terakhir 일요일, 일요일, yang artinya Minggu. Nah, kalian sambil ikuti ya, sambil bersuara agar nanti kalian fasih dalam mengucapkannya. Kemudian, nah, jadi agar kalian lebih gampang dalam mengingat nama-nama hari dalam bahasa Korea, jadi ada beberapa sering disingkat gitu dalam bahasa Korea. Karena dalam hal-hal tertentu itu juga misalkan mau menulis hari dalam kurung itu biasanya disingkat. Jadi misalkan seperti ini. Kalau Senin kan 월요일, 월요일. Nah, jadi disingkatnya jadi cukup yang depannya saja. Jadi 월, 월. Nah, seperti ini. Lalu untuk 화요일, 화요일, 화, 수요일, 수, 목요일, 목, 금요일, 금, 토요일, to, dan ilyoil, il. Jadi tinggal dihilangkan saja ilnya. Tapi tetap kalau misalkan mau menyebutkan nama hari itu sendiri, harus pakai yoil. Jadi misalkan walyoil, wayoil, suyoil, dan seterusnya. Ini tuh biasanya disingkat-singkat itu kalau misalkan kita mau menulis tanggal nih, tanggal dan di kanannya itu kita mau menulis hari dalam kurung. Nah, biasanya si harinya itu disingkat seperti ini. Nah, kalau misalkan 월요일 sampai 금요일 itu dari Senin sampai Jumat berarti jujung. Jujung yang artinya hari kerja. Lalu kalau toyoil dan ilyoil itu berarti jumal. Jumal atau akhir pekan. Selanjutnya kita akan mempelajari bulan. Nah, kalau bulan itu ada beberapa istilahnya. Yang pertama ada 월, 월, 개월, 개월, lalu 달, 달.
Nah, apa bedanya sih? Nah, kita akan mempelajari selanjutnya. Nah, sebelum mempelajari nama-nama bulan dalam bahasa Korea, kita ingat-ingat lagi tentang 숫자, 숫자 atau angka. Kan sebelumnya kalian masih pernah belajar 숫자 dengan inosem. Nah, kalau angka dalam bahasa Korea itu ada Sino Korea, Sino Korea dan Korea asli. Sino Korea itu berarti yang dari angka-angka Cina ya, yang dari Hanja. Nah, kalau Korea asli itu dalam bahasa Korea asli itu sendiri. Nah, pasti kalian pernah belajar sebelumnya kan, ini sama Inosem. Nah, jadi bedanya itu seperti ini ya. Kenapa kita juga mengingat-ingat lagi angka? Karena nama-nama bulan itu berkaitan dengan angka. Jadi kalian juga harus mengingat-ingat lagi angka dalam bahasa Korea. Nah, kita langsung ke nama-nama bulan. Jadi kalau istilah bulan dalam bahasa Korea itu ada beberapa. Ada wol, kewol, dan dal. Nah, jadi kalau dalam bahasa Korea itu menulis nama bulan itu pakai angka. Kan beda kalau dengan kita tuh kalau di kita kan Januari, Februari gitu. Nah, kalau dalam bahasa Korea itu memakai angka. Jadi kalian harus ingat-ingat lagi angka atau 숫자 dalam bahasa Korea. Nah, yang pertama ada Irol. Irol, bulan pertama atau Januari. Lalu Iwol. Iwol, bulan kedua atau Februari. Samol. Samol, bulan ketiga atau Maret. Sawol. Sawol, bulan keempat atau April. Owol. Owol, bulan kelima atau Mei. Yuwol. Yuwol, bulan ke-6 atau Juni. Sebenarnya kalau 6 itu kan bahasa Koreanya itu yuk. 6 itu bahasa Koreanya yuk. Nah, tapi kalau dalam mengucapkan bulan, diucapkannya itu Yuwol. Yuwol. Kenapa? Karena kalau bagi orang Korea sendiri itu lebih gampang kalau mengucapkannya itu Yuwol. Kan dibanding Yukwol itu kan susah ya. Jadi kalau orang Korea sendiri menyebutnya Yuwol. Yuwol. Seperti itu. Kemudian ada Chirol. Chirol. Atau bulan ke-7 Juli. Nah, sebenarnya kalau dibaca itu Chilwol karena kalau satu-satu, tapi kan kalau pengucapannya itu agak susah ya kalau Chilwol, Chilwol. Nah, kalau buat orang Korea itu agak susah. Jadi dibacanya itu Chirol, Chirol. Seperti itu. Kemudian ada Parol, Parol atau Agustus atau bulan ke-8. Kemudian Guwol, Guwol yang artinya September atau bulan ke-9, kemudian Siwol, Siwol atau Oktober bulan ke-10. Nah, kalau 10 itu kan sebenarnya bahasa Korea itu sip. Sip. Nah, sip. Tapi kalau buat orang Korea sendiri itu lebih mudah kalau mengucapkannya Siwol. Siwol. Jadi bulan September dalam bahasa Korea itu Siwol. Nah, kemudian ada Sibirol. Sibirol. Sibirol, yang artinya bulan ke-11 atau November. Ingat ya, Sibirol cara bacanya. Kemudian ada Sibiwol. Sibiwol. Sibiwol atau Desember. Nah, kalian sambil bersuara ya, sambil ikutin apa yang saya ucapkan agar kalian lebih fasih dalam mengucapkannya. Nah, lalu Sam, apa sih bedanya wol, kewol, dan dal? Nah, di sini ada perbedaannya. Sebenarnya kalau artinya itu sama-sama bulan. Mau wol, kewol, dan dal itu artinya sama-sama bulan. Bedanya itu, kalau wol itu angkanya itu menggunakan Sino Korea. Nah, Sino Korea. Tapi artinya itu bulan ke berapa? Bulan ke sekian. Nah, contohnya di sini ada
Iwal. Iwal. Nah, Iwal itu berarti maksudnya bulan kedua atau Februari. Nah, terus kalau misalkan ada Siwal. Siwal itu kan berarti bulan ke-10 atau artinya Oktober. Jadi artinya bulan ke berapa gitu loh. Nah, kemudian kalau Gewol atau Dal itu artinya sama. Penggunaannya juga sama, artinya sama-sama bulan. Nah, tapi cara menggunakannya itu kalau Gewol itu kita menggunakannya Sino Korea. Angkanya itu menggunakan Sino Korea. Kalau misalkan Dal menggunakan Korea asli. Nah, tapi dua-duanya mau Gewol dan Dal itu artinya itu bulan gitu kan. Berapa bulan? Berapa bulan? Nah, contohnya di sini ada handal. Handal. Handal yang artinya 1 bulan. Jadi mengartikan jumlah bulan. Nah, lalu di sini ada 8개월. 8개월. 8개월 yang artinya 8 bulan. 8 bulan. Jadi menyebutkan banyak jumlah bulan. Beda kan kalau dengan wal itu di sini maksudnya untuk menunjukkan bulan ke berapa. Nah, seperti itu. Nah, lalu di sini kita sedikit berlatih percakapan, berlatih berbicara. Di sini ada Chani dan Chehyun. Chani dan Chehyun. Nah, di sini kita belajar percakapan tentang 오늘 무슨 요일이에요? 오늘 무슨 요일이에요? Jadi kalau misalkan ada orang yang bertanya atau kalian ingin bertanya hari ini tuh hari apa gitu. Nah, di sini ada Chehyun. Kata Chehyun, 오늘은 무슨 요일이에요? 오늘은 무슨 요일이에요? Hari ini hari apa? Gitu kan. 오늘 itu hari ini. Kalau musun itu apa? Jadi kalau musun yoil itu hari apa? Yoil kan hari. Jadi kalau musun yoil hari apa? Gitu kan. 오늘은 무슨 요일이에요? Nah, kalian sambil bersuara ya, sambil ikutin apa yang saya ucapkan. Kemudian kata Jani, 오늘은 수요일이에요. 오늘은 수요일이에요. Nah, hari ini hari Rabu. Suyoil itu hari Rabu. Nah, kalau di sini en-nya itu bisa saja hilang ya. Jadi bisa saja kayak 오늘 수요일이에요 atau 오늘 무슨 요일이에요? Nah, seperti itu. Lalu di sini ada Jaehyun lagi. Kata Jaehyun, 자니 씨, 언제 발리에 가요? 자니 씨, 언제 발리에 가요? Chani, kapan kamu ke Bali? Chani, kapan kamu ke Bali? Nah, kan ini si itu untuk panggilan mas atau mbak ya. Onje itu kapan? Bali, itu keterangan untuk tepat ya. Kayo, kapan pergi ya. Kayo itu pergi dari kata dasar kada. Jadi Joni, kapan kamu ke Bali? Kata Joni, 4월에 가요. 4월에 가요. Pergi pada bulan April. Syawal itu kan bulan keempat atau bulan April. Di sini bisa untuk menerangkan waktu ya. Waktu. Sini kan ada Syawal. Syawal itu keterangan waktu ya berarti. 4월에 가요. 4월에 가요. Pergi pada bulan April. Nah, seperti itu. Kalian sambil membaca sambil bersuara juga. Nah, lalu di sini ada Jongkook dan Taehyung. Jongkook dan Taehyung. Nah, kata Taehyung, Jongkook 씨 언제 운동을 해요? Jongkook 씨 언제 운동을 해요? Jongkook, kapan kamu berolahraga? Di sini maksudnya Jongkook ya. 사라. 그래서 저는 토요일마다
운동을 해요. 저는 토요일마다 운동을 해요. Nah, saya berolahraga setiap hari Sabtu. Saya berolahraga setiap hari Sabtu. Nah, di sini kan mada itu setiap ya. Jadi mada itu dilekatkan setelah harinya atau keterangan waktunya. Nah, keterangan waktu di sini kan toyoil, toyoil atau artinya Sabtu. Nah, lalu di sini ada jongkok lagi. Di sini maksudnya Taehyung ya. Saya ubah dulu. Di sini maksudnya Taehyung. 태형 씨, 매일 학교에 가요? 태형 씨, 매일 학교에 가요? 태형, kamu pergi ke sekolah setiap hari? Taehyung, kamu pergi ke sekolah tiap hari? Di sini Taehyung ya maksudnya. Mohon maaf. Nah, mail di sini tuh kan setiap hari ya artinya. Lalu kata Taehyung, 아니요, 저는 주중에 학교에 가요. 아니요, 저는 주중에 학교에 가요. Tidak, aneo itu tidak. Saya pergi ke sekolah pada hari kerja. Saya pergi ke sekolah pada hari kerja. Karena di sini jujung itu artinya hari kerja ya. Jadi maksudnya hari kerja itu dari Senin sampai Jumat saja. 저는 주중에 학교에 가요. 저는 itu saya. Jujung itu hari kerja, yaitu untuk keterangan waktu. Hakyo di sini sekolah, yaitu untuk keterangan tempat. Ke artinya, kayo itu kada, dari artinya pergi. Nah, seperti itu. Jadi kalian harus sambil-sambil sering bersuara dan membaca ya. Nah, ini jadi bagaimana kalian menggunakan hari dan bulan dalam percakapan sehari-hari dalam bahasa Korea. Mudah kan? Nah, 감사합니다. Terima kasih. Nah, kalau misalkan kalian ada yang ingin ditanyakan, boleh komen di komen YouTube-nya atau boleh ditanyakan di Classroom ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Annyeong.